popok sekali pakai ini kan lebih dari 50%-nya ada plastik. Betul. Otomatis semua hasil kerajinan yang bisa dibuat dari plastik itu bisa dibuat dari popok ini. Halo Sobat Mako, jumpa kembali bersama saya tentunya Vivin Citra di podcast kesayangan kita Mako Suara Cita. Dan berbicara masalah sampah, tentunya ini merupakan masalah yang tidak hanya dialami Indonesia saja, tetapi berbagai negara di dunia. Dan sampah yang paling penting adalah bagaimana kita menyelesaikannya, bagaimana mencari solusi supaya sampah setiap tahunnya tidak semakin bertambah banyak, tapi bagaimana kita memanfaatkan sampah sehingga punya nilai jual dan memiliki nilai ekonomis. Hari ini saya akan ngobrol bersama founder Rumah Diapers. Beliau juga seorang tenaga kesehatan di Puskesmas Polowijen, Kota Malang. Langsung aja kita sapa, ada Ibu Anita Rizky. Saya manggilnya Mbak aja ya, masih muda banget gitu. Mbak Anita apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Gimana Mbak Citra? Sehat, Alhamdulillah. Mbak Anita itu auranya, ini kali kedua saya bertemu, jadi auranya tuh selalu semangat, kemudian senyumnya lebar. Jadi orang tuh kayak ketularan gitu loh Mbak Anita. Jadi positive vibes-nya tuh nular ke saya gitu ya. Bukan kebaliknya ya? Oh, enggak dong. Gitu. Mbak Anita, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol masalah sampah ya, sampah plastik tentunya. Ini kan yang jadi permasalahan bukan hanya Kota Malang saja, tetapi juga berbagai daerah di Indonesia itu selalu permasalahannya adalah sampah, sampah, dan sampah begitu. Tapi bagaimana akhirnya sampah ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga akhirnya memiliki nilai jual atau nilai ekonomis begitu. Nah, hari ini beliau ini adalah founder dari Rumah Diapers. Apa sih sebenarnya ini gitu ya? Kita pengen tahu lebih banyak nih mengenai Rumah Diapers ini nih Mbak. Jadi kalau tadi kita bahas tentang sampah ya, kalau bahas sampah itu memang panjang banget ya, nggak bakalan henti karena kita pasti setiap harinya kan menghasilkan sampah. Betul sekali. Nah, kalau kita kembali ke Rumah Diapers itu adalah layanan, pengolahan, kemudian pembersihan dan juga pelatihan tentang sampah popok sekali pakai. Oh. Sampah popok sekali pakai. Jadi Diapers itu kan popok sekali pakai. Jadi Betul. kami konsen dengan sampah popok sekali pakai. Oh, jadi memang karena sesuai dengan namanya diapers, jadi hanya popok sekali pakai saja. Yeah. Tapi tidak termasuk kayak misalnya sampah plastik atau lain-lainnya, berarti tidak ya? Karena sebetulnya diapers itu juga sampah plastik. Jadi tapi di sini kami olahnya di klinik Rumah Diapers itu konsen sama popok sekali pakai. Ini contohnya ya. Nah, ini bersih ya. Ini udah bersih ya Sobat Mako ya. Jadi aman ya. Ini kan kalau dilihat sepertinya bukan plastik ya. Kalau bayangan kita mungkin Sobat Mako yang ada di rumah yang namanya sampah plastik itu botol, kemudian plastik-plastik kresek lah atau dan lain hal. Kalau ini kan kayaknya agak, menurut Citra sendiri ini bukan plastik, tapi ini padahal sampah plastik berarti. Ini sampah plastik. Jadi dia itu lebih dari 50%-nya adalah sampah plastik yang dikombinasi dengan bahan kimia. Oh, iya. Jangan dibayangkan anak kita pakai bahan kimia. Nah, itu dia, saya langsung kebayang Mbak Anita, serius ya. Saya langsung kebayang ini adalah sampah plastik meskipun sudah diolah sedemikian rupa gitu ya. Tetapi kandungan bahan kimia otomatis masih ada ya? Masih banyak. Masih banyak sekali. Mbak, kenapa sih akhirnya concern gitu ya membuat Rumah Diapers ini? Apa pertama kali yang akhirnya melatar belakangi Mbak Anita bikin Rumah Diapers ini? Jadi 2017 ketika kita pertama kali Puskesmas Polowijen ini hadir, otomatis kita selalu membuat yang namanya SMD, Survei Mawas Diri. Di mana survei Mawas Diri ini kita mencari prioritas masalah, dan pada tahun pertama prioritas masalah yang muncul adalah banyaknya popok sekali pakai yang dibuang bebas di kali. Betul. Aliran air. Betul. Nah, otomatis nih kalau prioritas masalah kami sebagai nakes ataupun programmer di Puskesmas Polowijen harus menyelesaikan. Akhirnya kita coba untuk selesaikan di tahun 2017. Ternyata tidak selesai. Tahun 2018 prioritas masalahnya sama lagi. Akhirnya saya ini kayak terketuk
berarti ini adalah masalah yang sangat besar. Betul. Dan itu tidak hanya masalah di satu kelurahan, di semua kelurahan, di 3 kelurahan di Puskesmas Polowijen. Akhirnya 2019 akhirnya hadir Rumah Diapers ini. Dan tempat lokasinya ada di Puskesmas Polowijen. Ada di Puskesmas Polowijen dan juga tersebar di 3 kelurahan kita. Oke, ya baik. Mbak, tapi saya yang jadi penasaran ya, ini kan Rumah Diapers ya. Bagaimana proses yang akhirnya, nanti Sobat Mako pasti akan tahu ya, karena di belakang kita sudah banyak, tapi sebelum ke produk-produk hasil olahan dari popok sekali pakai gitu ya. Saya pengen tahu bagaimana sistemnya gitu ya, kalau tadi ini menjadi permasalahan yang ada di 3 kelurahan di wilayah Puskesmas Polowijen, bagaimana sistemnya mereka akhirnya setorkah atau bagaimana prosesnya gitu? Jadi perjalanan Rumah Diapers ini sangat panjang. Kami hadir di 2017 sampai sekarang mau masuk ke tahun ke-6. Sehingga pasti banyak masalah, monitoring, evaluasi yang kita lakukan. Di tahun pertama di 2019 kita melakukan MOU dengan UMKM lokal Kota Malang, yang dimana beliaunya memang membutuhkan bahan baku berupa popok bersih. Akhirnya masyarakat kami menyetorkan, di mana kami tuker dengan yang bisa dengan hasilnya itu uang ataupun tabungan Ramadan atau berupa produk. Karena tidak semua itu mau tabungan. Betul. Akhirnya kayak bank sampah itu kan ada ya. Betul seperti itu. Kemudian di tahun 2020 kadarullah kita pandemi. Otomatis semua jenis transporter yang bisa membawa virus itu kita cut off. Akhirnya kita edukasi masyarakat bahwa coba dilakukan pengolahan sendiri di rumah, membuat kerajinan. Karena kita belum bisa menerima, ternyata di luar ekspektasi ya masyarakat itu, karena di rumah aja dengan hashtag di rumah aja, ternyata membuat banyak kerajinan-kerajinan yang ternyata tidak perlu disetor. Nah, tahun 2021 mulailah kita new normal. Ternyata UMKM itu masih belum bangkit. Terus sudah itu kita melakukan evaluasi, ternyata jumlah yang menggunakan popok dengan yang melakukan pengolahan itu nggak balance. Lebih tinggi mana nih? Lebih tinggi pemakai. Dan itu berkali-kali lipat. Berarti kami harus ada yang dirubah lagi. Harus ada indikator yang kita gunakan lagi di Rumah Diapers, karena kan kita tidak mungkin berjalan stagnan ya. Namanya program, kita harus ada perubahan, ada pembaruan. Akhirnya kita cari nih dengan akar masalahnya. Kita putus masalahnya ternyata adalah di kebiasaan. Dan ternyata di mindset, di stigma. Ternyata di masyarakat kita itu banyak yang paham dengan mitos suletan. Nah, kalau dibakar gitu kan ya. Ternyata itu sumber. Satu mindset itu jadi sumber. Makanya mereka buangnya yang rumahnya dekat kali, mungkin buangnya akhirnya ke kali gitu ya. Betul. Nah, akhirnya di tahun 2020 itu pas pandemi, awalnya saya pribadi ragu nih Rumah Diapers mau saya bawa kemana. Ternyata hikmah pandemi kita bisa melakukan edukasi secara online. Dan bukan hanya di Kota Malang, Jawa Timur, ternyata seluruh Indonesia. Bahkan yang tidak bisa studi banding ke Puskesmas Polowijen, kita bisa Zoom. Via Zoom ya, ini memudahkan teknologi lagi-lagi seperti sekali. Itu ya. Akhirnya cakupannya kita alhamdulillah nggak di Kota Malang aja. Di luar Kota Malang, bahkan yang jauh-jauh Papua, kemudian Sulawesi, Kalimantan itu juga hadir walaupun tidak datang tapi dengan Zoom. Zoom ya, karena memang lagi-lagi yang namanya sampah ini menjadi permasalahan kita bersama. Seperti itu ya Mbak Nita. Mbak Nita, sebentar, ini yang jadi penasaran saya. Mereka yang setor ini popok atau diapers yang sudah dipakai kan? Atau yang belum dipakai? Sudah dipakai bersih. Sudah dipakai bersih. Jadi sudah dipakai bersih ini maksudnya gimana ya? Saya pikirnya kalau yang bersih itu berarti belum dipakai gitu. Enggak dong, kalau belum dipakai kan berarti dia belum menjadi sampah. Oke. Nah, kita sekarang kelolanya adalah sampah. Nah, awalnya itu adalah bagaimana
kalau tujuan awal bagaimana masyarakat tuh merasa bahwa diapers ini nggak praktis. Karena saya yakin orang kalau ketemu popok sekali pakai pikirannya adalah ini adalah solusi. Betul sekali. Nah, Betul. itu adalah upaya kita. Gimana caranya mereka itu tidak beranggapan bahwa popok ini praktis. Ternyata kita harus bertanggung jawab sama pilihan kita. Kalau kita pakai popok sekali pakai, berarti kita harus mencucinya. Apalagi kita Kota Malang tahun 2019 sudah deklarasi ODF. Tidak ada lagi masyarakat yang buang yang BAB. BAB sembarangan. Nah, kalau ini dibuang sembarangan berarti kan BAB dong. Betul. Nah, akhirnya kita coba masyarakat ini pola pikirnya seperti apa. Kalau dia harus bertanggung jawab dengan sampahnya tadi, harus dibersihkan. Betul. Harus dibuang dulu ke kloset, harus dicuci dulu. Tidak boleh ke kali, ribet kan? Harus dijemur, gitu kan? Kayak mencuci pakaian dalam. Nah, daripada ribet, bagaimana nih kalau kita beralih? Ada hal yang lebih ekonomis. Ibu-ibu tuh kan kalau dipancing ekonomis, wah gitu ya. Nomor 1 ya. Nomor 1. Wah gitu. Akhirnya memang kita selama perjalanan Rumah Diapers itu indikator setiap tahunnya itu akan berbeda. Karena apa? Kita kan mencari masalah yang harus segera kita selesaikan. Sehingga indikator-indikator setiap tahun itu berbeda. Sasarannya pun akan berbeda. Kayak sekarang di tahun 2022 sama 2023 sasarannya kita adalah lansia dan ibu hamil. Lansia karena beliaunya yang punya pakem mitos itu. Ini yang harus dirubah mindsetnya berarti ya. Saya setuju ini. Berarti memang nih sekali lagi yang harus ditekankan kepada Sobat Mako yang ada di rumah. Ayo ibu-ibu yang masih suka buang diaper sembarangan ya, nggak dibersihkan dulu, nggak dicuci dulu. Berarti kita ini menyumbangkan sampah juga, double-double kalau kayak gitu ya. Padahal memang efektifnya adalah dicuci terlebih dahulu, kemudian baru dikeringkan. Oh jadi prosesnya masyarakat yang setor diapers di sini, kondisi sampah diapersnya ini sudah posisi bersih, sudah kering, baru disetorkan. Ribet ya? Ya, ternyata memang pilihan paling benar adalah tidak menggunakan sepertinya. Berarti prosesnya nih, biasanya kalau di Rumah Diapers ini, diapers yang sudah dikumpulkan di sini dimanfaatkan untuk apa? Dimanfaatkan jadi kan kita kembali lagi ya, popok sekali pakai ini kan lebih dari 50% ada plastik. Betul. Otomatis semua hasil kerajinan yang bisa dibuat dari plastik itu bisa dibuat dari popok ini. Nah, jadi kayak kita kan biasanya taunya tas, kemudian bunga, terus sudah itu nempel, itu semuanya bisa digunakan. Nah, bisa. Ini adalah produknya ya. Saya mau megang dulu, boleh ya? Boleh. Jadi ini ada 2 hal yang menarik saya. Sebelum nanti juga ada sandal juga ternyata. Ini berarti kalau tunggu sebentar ya. Kalau sandal ini? Iya, ininya. Jadi ininya, ini dari kayu, ini yang hasil olahan dari popok sekali pakai seperti itu. Baik, ini yang sandal. Dan ini adalah tas, ya. Terus ini adalah satu lagi apa ini Mbak Anita? Itu adalah pembalut kain. Oh ini pembalut kain, coba ya saya buka dulu. Ya. Ternyata bisa digunakan ini ya? Kalau pembalut kain ini adalah peralihan. Jadi kan masyarakat selalu bilang, Mbak, kalau diapers bisa diolah, berarti pembalut juga boleh dong gitu. Itu adalah suatu hal yang berbeda. Kalau pembalut itu sama sekali tidak bisa diolah sebagai apapun, karena dia adalah limbah infeksius. B3 infeksius. Kalau popok sekali pakai, ketika dia masih ada fesesnya, masih ada air seninya, dia B3. Tapi ketika dia sudah selesai, sudah dibersihkan seperti ini, dia jadi sampah plastik. Tapi kalau pembalut berarti tidak bisa? Nggak bisa. Berarti tidak bisa diolah apapun? Tidak bisa. Wow, kebayang nggak sih? Kita berapa juta manusia yang tinggal di Indonesia kemudian menggunakan pembalut itu, dan pembalut tidak bisa diolah apapun. Jadi tidak bisa diuraikan kalau seperti itu. Kalau
popok sekali pakai masih bisa gitu Masih ya? bisa. Oh, jadi ini peralihan ya, tidak menggunakan pembalut tapi menggunakan pembalut yang bisa dicuci kembali seperti itu. sekali. Sama halnya dengan ini, saya tadi juga melihat ini karena anak saya juga menggunakan seperti itu ya. Jadi ini juga yang peralihan dari diapers ke popok kain. Popok kain, Gitu. Saya pikir tadi, oh diapersnya bisa dibikin ini ya, bukan ya. Ternyata ini adalah peralihan. Kemudian ke tas ini. Nah kalau seperti ini prosesnya kayak gimana berarti Mbak Anita? Ya, jadi kalau ini sama seperti kan sampah ini ya, sampah ini kemudian dia disetrika, jadi media besar. Nah kalau yang ini dia itu pakai metode linting. Kalau kita lihat ini sudah kelihatan ya, jadi dia kelihatannya di sini. Ini kan kalau ini kayak nyatu nggak sih ya? Kalau Iya. udah nyatu semua gitu loh ya. Jadi Mbak Anita. ini tuh kayak proses linting, namanya proses gulung. Kalau kita di kerajinan itu dia diproses di gulung. Jadi ini digulung-gulung, akhirnya jadi seperti seperti ini. Ini tidak kelihatan. Ini soalnya tidak dia terlalu coklat. terlihat ya, karena warnanya coklat. Tapi kalau ini serat-seratnya itu kelihatan ini nih. Jadi garis-garisnya nih ya Sobat Mako ya. Iya. Nah ini tuh garis-garisnya berawal gitu dari garis-garis sampai akhirnya jadilah sebuah tas ya. Berarti ini Mbak Anita sendiri yang bikin atau ada UMKM lain Ada nih? UMKM dan juga ada kader yang membuat. Oh ada kader yang Karena membuat. sebetulnya kami di Puskesmas Polowijen ini adalah pemantik, pemicu. Nah kami kan tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Betul. Jadi kami menggandeng kader. Masyarakat, UMKM, lintas sektor untuk bagaimana rumah diapers ini tetap berdiri dan bisa sampai ke masyarakat. Oke. Tapi sebenarnya susah nggak sih Mbak proses pembuatan gitu ya, hasil karya kerajinan dari diaper sendiri itu gitu? Kalau susah ketika orang-orang itu sudah paham bahwa ini adalah sampah plastik, bisa gampang. Tapi ketika beliaunya sudah masih taraf bahwa oh itu hasil dari popok, oh itu dari popok kotor. Nah itu kita kembali lagi, perubahan mindset itu adalah salah satu yang paling sulit. Oke. Padahal kan sudah dibersihkan ya. Tapi memang tidak ada proses pembersihan secara apa ya? Misalnya kan khusus Ada. gitu. Oh ada juga berarti. Ada. Jadi ketika ini masih ada apa namanya? Masih kotor, dia itu dibersihkan dulu, dikeluarkan dulu pupnya, fesesnya, kemudian dia disobek yang tengahnya, disobek. Oke. Itu baru hidrogelnya dikeluarkan. Oh iya kan biasanya dalam bentuk gel ya. Betul. Gelnya itu bisa dijadikan media tanam karena dia kan menyimpan air, apalagi untuk ibu-ibu yang dia itu sering meninggalkan rumahnya agak lama, terus sudah itu mungkin tidak sempat untuk menyiram setiap hari, itu bisa jadi solusi. Ternyata manfaatnya banyak loh dari satu popok, satu diapers gitu ya. Ini bisa kita gunakan berbagai macam-macam. Oke. Jadi udah dikeluarkan, kemudian ini dibersihkan seperti kita mencuci baju biasa. Oke. Untuk finishingnya kita minta untuk direndam dengan bahan kimia, biasanya seperti klorin, seperti itu. Jadi insya Allah untuk bakterinya sudah mati ya, berarti kan sudah aman gitu. Apalagi kan habis gitu dijemur, sudah terkena cahaya matahari. Baru bisa diproses digunakan untuk kerajinan. Betul sekali. Jadi yang di rumah jangan berpikir joroknya dulu gitu ya. Ternyata prosesnya tuh ada kok, finishingnya tuh ada. Kemudian dengan pembersihan secara khusus sehingga aman untuk kita Betul gunakan. sekali. Dan begitu. untuk beberapa orang juga berharap bahwa ada pembersihan secara syar'i, yaitu apa? Air mengalir. Sehingga dia tidak direndam. Betul. Rendamnya untuk finishing aja. Jadi dia air mengalir sehingga insya Allah bismillah dia syar'i, pencuciannya syar'i. Dan ini produknya luar biasa banget kalau menurut Citra ya. Ada tas, kemudian ada sandal, vas bunga. Ada nemtek. Nemtek ini juga. Iya, keren banget. Ini fotonya. Iya. Nggak boleh dilihat fotonya, rahasia katanya Mbak Anita. Oke, luar biasa. Mbak, dari kita ngobrol dari tadi nih sama Mbak Anita ya, ternyata diapers ini selain dia memang penyumbang sampah salah satunya, tapi ternyata dia juga punya nilai ekonomis jika diolah dengan baik gitu ya. Manfaatnya dari rumah diaper sendiri sebenarnya itu pengennya kayak gimana sih Mbak? Kalau kami bilangnya, kami pengennya tuh masyarakat itu beralih. Jadi beliaunya tidak menciptakan sampah, karena mau kita olah seberapa banyak, tapi kalau kita sehari-hari masih menggunakan itu nggak balance ya.
penggunaannya sama yang melakukan kerajinan itu pembersihan pasti nggak balance. Harapannya kami itu benar-benar masyarakat beralih ke yang tidak menciptakan sampah. Salah satunya mungkin menggunakan popok kain ataupun pembalut kain sehingga semuanya di cut off, tidak ada sampah. Itu hanya satu jenis karena kan pasti kita akan menghasilkan dengan jenis-jenis sampah yang lain. Karena dari rumah aja itu sudah banyak banget ya, Sudah selain diapers loh ya. Pastinya banyak sekali sampah plastik yang dihasilkan. Makanan apalagi. Sekarang ya online tuh lebih enak, lebih bisa kita lakukan di rumah. Baik. Sebenarnya apa yang terjadi ketika kalau tadi Mbak Anita bilang tidak balance gitu ya, pemakai dengan yang diuraikan seperti itu. Apa yang terjadi ketika memang sampah-sampah plastik ini banyak gitu ya terhadap ekosistem lingkungan kita, seperti apa gitu? Kalau dia sampai makin banyak, yang pertama pasti akan ada penumpukan sampah. Kita tahu di tahun 2000, sebelum tahun 2015 itu salah satu TPA itu kan ada yang sampai menggunung dan kemudian longsor itu salah satunya. Apalagi ini sampah plastik, dia tidak bisa dibakar karena ketika dibakar dia ada polutan, polutan dioksin yang dimana nanti jadi pemantik kanker, sehingga hanya bisa timbun. Kemudian yang kedua otomatis adalah pencemaran air. Ketika dia ditanam ataupun dia dibuang secara bebas, itu nanti dia akan ada pencemaran air. Atau apalagi kita di Kota Malang masih banyak yang menggunakan air sumur. Dan yang paling sedihnya lagi, kira-kira nih anak cucu kita besok masih bisa nggak sih menghirup udara yang bagus? Ini yang paling penting ya. Merasakan air terjun, sumber air yang dekat. Kalau kita tidak memulai dari kita, bagaimana nanti kalau kita mungkin insya Allah masih merasakan karena masih ada sisa-sisa nih. Tapi besok anak cucu kita kira-kira dia masih bisa nggak sih ketemu air terjun, masih bisa nggak main air yang airnya jernih, sumber. Jadi ya seperti biasanya SDGs itu harapannya seperti apa? Kita berharap bahwa lingkungan itu masih ada sebagus seperti sekarang untuk generasi selanjutnya. Betul. Kalau tidak dimulai dari sekarang, bagaimana nanti penerus kita begitu? Mbak, apa kendala yang terjadi saat ini dengan adanya rumah diapers? Masih adakah kendala atau lain hal gitu? Kalau kendala pasti masih ada ya. Apalagi kita merubah pola pikir mitos sultan tadi. Masyarakat itu pasti masih paham banget. Masih mempercayai banget tentang mitos sultan itu tadi, Mbak. Dimana kalau popoknya dibuang di tempat sampah nanti akan dibakar. Jadi solusinya adalah dibuang ke aliran air. Padahal itu kan mitos ya, Mbak ya. Saya yakin teman-teman di TPA itu tidak akan membakar sampah plastik. Berarti tidak akan dibakar, tidak akan menyebabkan sultan. Jadi itu adalah yang pertama. Kepercayaan yang sudah dibangun bertahun-tahun, baru pelan-pelan kita mulai kasih saran yang baru bahwa itu hanya mitos. Itu yang paling susah pertama kali karena penentu untuk parenting saat ini kan bukan orang tua ya, adalah orang tua sebelumnya. Nah itu adalah salah satu sasaran utama kami. Kemudian yang kedua itu tantangannya adalah ibu bekerja yang beranggapan bahwa diapers itu adalah praktis. Padahal tidak praktis. Tadi kita udah rasakan banyak sekali yang panjang. Dua itu adalah tantangan kami saat ini, sehingga memang kami di Rumah Diapers tahun 2023 ini sasarannya kami adalah ibu hamil. Apalagi di puskesmas itu ada namanya K1, kunjungan pertama ibu hamil. Itu adalah pemeriksaan lab, pemeriksaan oleh dokter, kemudian oleh bidan, pemeriksaan gigi, gizi, dan salah satunya adalah edukasi untuk penggunaan popok kain. Baik. Mbak, tapi popok ini kan tidak hanya popok anak-anak kan? Orang dewasa kan ada ya beberapa yang menggunakan diapers ini? Ada. Berarti bisa digunakan juga? Bisa digunakan. Malah dia sebetulnya jauh lebih besar kan? Iya, lebih lebar kan ya? Lebih lebar. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, mungkin yang terakhir ini Mbak Anita, apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Mako yang ada di rumah mengenai rumah diapers ini? Atau mungkin harapannya tentunya ya, tadi seperti yang kita obrolkan, peralihan dari diapers ke popok kain. Monggo, silakan. Besar harapan kami dengan adanya rumah diapers, masyarakat ini bisa termantik
untuk perubahan perilaku. Dari yang mana awalnya menggunakan popok sekali pakai menjadi popok kain. Karena apa? Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi yang akan menjaga? Mulai dari kita, mulai dari sekarang, dan mungkin mulai dari hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Mbak Anita sehat selalu ya. Amin. Sukses terus untuk Rumah Amin. Diapers-nya. Semoga ini juga salah satu jadi mata rantai untuk memotong gitu ya sampah-sampah yang ada di sekitar kita seperti itu. Amin. Dan demikianlah Sobat Mako obrolan Citra bersama founder dari Rumah Diapers, dan tentunya sekali lagi gitu ya, dari obrolan ini semoga bermanfaat bagaimana sampah itu harus benar-benar kita manfaatkan sebaik mungkin, karena permasalahan sampah bukan hanya permasalahan pemerintah saja, tetapi individu masing-masing atau diri kita yang juga punya andil untuk menyumbang sampah terbesar yang ada di Indonesia. Yuk back to nature, kita kembali ke alam, manfaatkan sampah sebaik mungkin, dan tentunya kita pakai popok kain ya. Saya Vivin Citra pamit undur diri, sampai jumpa.